Awas. Kenapa sih Tamaro? Sakit giginya. Bisa Fokus pakai rokok. BPJS kalau dia ada Vaskes BPJS-nya. Tapi kalau di Vaskes yang dia pilih itu, di Vaskes satunya nggak ada klinik giginya, Vaskes apa? dia harus ke puskesmas untuk rujuk ke dokter gigi terdekat. Kakak Indah Marinda. Indah, sini lo kamu Indah. Kamu besok aku cuma ngasih tahu. Maksudnya kalau kamu di depan umum ngomong sama pimpinan atau ditegur pimpinan, tetap jaga sikap nak ya. Walaupun kamu maksudnya dekat sama Ibu Jelita, tapi maksudnya jangan kamu gini-gini gitu-gitu, jangan diledekin. Maksudnya kalau kamu berdua bisa lah, kamu bercanda. Tapi kan di depan publik kan, teman orang lain lihat kan, kok si Indah kok kayak gitu sih sikapnya, nggak sopan gitu. Ya. Kamu tadi kan gini-gini, bercanda sih sebenarnya, Ibu juga tahu, tapi maksudnya itu depan umum, nggak boleh. Kalau berdua boleh, ya. Oke, Kalau berdua boleh. Iya, Enggak kalau juga. Kalau berdua maksudnya mereka bercanda udah saling ngetahui ya nggak apa-apa. Tapi kalau depan umum kan maksudnya orang lain yang lihat. Ya apain lu? Senyum-senyum kikik-kikik. Hah? Ngeliat siapa lu? Ngeliat setan? Lihat Pak Endang. Ngeliat Pak Endang. Lihat Pak Endang. Halo Pak Cep. No, Pak Endang tuh. No, Pak Endang tuh, Pak Endang tuh nyariin tuh. Yo, makasih Pak Endang. Ya gimana? Sakit apa lagi? Sakit kualat. Aduh, Bune. Kan kemarin aku bilang kan kalau kamu bener nggak ngambil nggak sakit, tapi kalau Kemarin- ngambil sakit. Wah, dia beneran kualat sakit. Kemarin encok, sekarang ini. Di Pluk batuk itu aku udah ngomong Pluk. Si Pluk nggak sakit kan, Iya. Pluk? Kemarin kan sakit dia. Enggak. Langsung batuk. Anakku nggak sakit. Kebal dia, kebal. Kemarin aja dia nggak sakit ya belum. Beneran hari ini loh interview manajer HRD. Terus Pak Rizky tahu dong. Si Endang datang lagi. Pak Rizky ada yang mau interview. Enggak, kita nggak ada ngundang interview katanya. Katanya sih emang mau ketemu Pak Dani. Terus ditanya lah interview manajer HRD sama Pak Dani. Siapa yang tahu dari mana? Nanya ke orangnya. Siapa yang nanya? Si Rizky langsung. Nah, Dia penasaran kalinya. Orang kita HRD nggak ada ngundang orang. Katanya manajer HRD dari Depok, perempuan. Wah, pasti bawaan si Toto lagi tuh. Kemarin si Topik itu ngelamar nggak dari Toto, tapi ternyata dia orangnya Toto. Keceplosan dia sama Arjuna. 2 minggu nggak bertahan itu yang pengganti yang disuruh jadi purchasing itu. 2 minggu nggak bertahan. Masih tetap dicari lo orang purchasing itu. Gila ya si Toto itu. Terus habis interview dipanggil si Rizky. Diiming-imingi ditambah 5 juta kalau mau ke proyek. si Rizky Mm-mm. diiming-imingi gajinya tambah 5 juta. Bullshit itu mah. Iya, bulan pertama dikasih lu tambah 5 juta, bulan berikutnya ditendang, lu mau apa? Iya nggak sih? Aduh. Dengan dia masukin orang HRD kan dia bisa bebas keluar masukin orang. Nanti bentar lagi yang ditendang keuangan nih. Pak Pandu kan emang udah pensiun harusnya. Tapi dia lagi nyari purchasing dulu nih karena pembelian lagi mau beli banyak mesin katanya. Kalau nendang Pak Pandu kan nggak semudah itu kan. Dia masukin yang lain-lain dulu nih caranya. Hai. Kata si Rizky, buset, jahat banget. Beneran loh dipanggil orang HRD itu. Terus si Rizky mau di itu? Belum katanya, dia belum deal. Tapi HRD itu udah deal katanya. Akhirnya itu udah deal. Katanya. Dia udah deal, aku belum deal. Sebenarnya itu jadi dilema sih. Kalau si Rizky bilang dia nggak mau, ya udah kalau kau nggak mau.
Nah itulah, mau nggak mau harus mau sebenarnya. Nah itu dia, maksudnya kalau dia nggak mau dia ditendang. Nah kalau dia mau jadi bulan-bulanan juga nanti. Kalau di lapangan kan biasanya tuntutannya banyak kan. Ini tuh, kok ini begini bukan Apa-apa bukan. dia yang suruh jadi tameng, apa-apa dia disalahin kayak Pak Budi nih, gaji 10 juta, tunjangan 5 juta, 15 juta memang. Oh sih kayak punya Cece ya Ce, warnanya yang biru merah Ce. Yang biru putih juga Cece pun. Pak Budi kan 15 juta. Tapi nih ya, kalau misalnya lu ngasih orang lapangan, terus ada orang minta makan, yang kerja di lapangan, aku bilang, mana mau kantor ganti. Kan makanya Pak Budi sampai ngeluh. Ya 10 juta mah nggak ada apa-apanya Bu. Itu mah bukan gaji namanya. Habis saya buat orang lapangan katanya. Pak Budi aja bisa ngomong gitu yang udah bertahun-tahun begitu Oh kan? berarti nanti si Rizky ini posisinya seperti Pak Budi. Iya, diiming-imingi posisi seperti Pak Budi. Padahal Pak Budi itu keluar diiming-imingi kayak gini, nanti kalau ada proyek dipanggil lagi. Tapi disuruh Rizky yang pegang. Maksudnya apa coba? Pak Toto itu nggak mau ada Pak Budi kalau menurutku, karena Pak Budi udah pengalaman, udah tahu seluk-beluknya. Nggak bisa disetir. Ah, dia nyuruh Rizky supaya bisa disuruh ini suruh itu. Dia kan orang nggak punya pengalaman lah, orang bodoh lah dibilangnya gitu kan. Pak Budi kan bilang, saya emang gaji terakhir udah 22,5 juta Bu katanya. Kalau bukan kemarin Pak Cesar yang minta tolong bantuin, nggak bakal mau saya. Terus itu kenapa Pak Budi keluar? Karena nggak ada proyek atau gimana? Kan udah bukan Pak Cesar lagi. Dia sebenarnya udah mau keluar dari sejak Pak Dani pegang itu. Cuman kan ditahan-tahan karena proyek Mangga Besar itu belum kelar kan. Nah sekarang ini makin gila, dia udah makin masuk Pak Toto, udahlah makin ada alasan untuk dia keluar. Mungkin gitu. Tapi dia masih kok di Pak Cesar di MKT. Masih digaji dari MKT. Saya emang kalau bukan karena Pak Cesar nggak mau Bu. Pak Cesar udah banyak bantu aja ke saya. Nah terus? Orang saya buka sendiri juga bisa kok. Si Andri Huta Galung udah buka sendiri. Bakti Jaya Panjaitan udah buka sendiri. Punya alatnya cuma satu katanya. Huta Galung itu udah buka sendiri. Yang dari Sibolga juga. Tahu nggak lu Pak Galung? Nah, dari Sibolga juga kan dia. Dulu yang namanya Rose itu adiknya di situ juga. Rose Simanjuntak. Istrinya kan Simanjuntak, dia Huta Galung. Udah beli mesin satu, kerja sama sama si Bakti. Kemarin keluar dari Pekanbaru kan dia kan katanya ya korupsi 300 juta atau berapa juta lah, berapa ratus juta lah, 500 adalah. Tapi kalau katanya sih itu korban Pak David juga. Pak David yang ngambil banyak sebenarnya. Tapi kan anaknya dilindungi kan, dianggapnya dia yang ngambil kan. Tapi dia juga pasti kecipratan. Orang dia berani nanggung malunya kok. Pasti kecipratan kan mereka berdua. Nah, keluar beli mesin tuh satu. Mesin HDD. Buka sendiri sekarang mereka. Kemarin udah ngerjain proyek di itu katanya. Jalan tol Cilengsi deket rumahnya. Dilihat Pak Budi, orang mereka udah buka nih. Saya emang kalau udah mau buka sendiri niat bisa Bu, banyak kayak saya katanya Pak Budi. Ngapain saya kerja digaji 10 juta masih jadi bulan-bulanan bantalan sono sini. Ogah katanya Pak Budi kan kalau ngomong gitu. Ogah, emang Pak Ogah. Iya Pak Ogah, tukang minta duit ya Ce. Pasti tuh udah disetting semua juga sih sama Pak Cesar. Orang kemarin yang kayak Barto apa 14 orang di itu direkrut lagi semua sama dia. Sama Pak Cesar. Taruhnya di Tangerang.
Kalau kayak gitu kan dia keluar masuk lagi kan gajinya dari nol lagi. Ibaratnya gitu kan. Kalau dia dipindah, dia tetap gajinya gitu ya. Nah, udahlah daripada lu nggak kerja, udah sama gua sini segini aja gajinya lah, gua nggak bisa gede-gede, nggak ada duit gua. Pak Cesar kan gitu kalau ngomong kayak temen kan. Tapi kan sebenarnya itu triknya dia, bener nggak sih? Tarik ke dia, terus dia nyari keuangan lagi kan kemarin buat MKT, buat proyeknya dia, ditaruh di Semarang apa mana gitu katanya. Dan tahu nggak ternyata kan datang tuh si Ratna yang dari Pekanbaru. Kan kita saranin si Ratna itu iparnya si Ferdinand supir itu. Datang dia. Itu masa cuman part time katanya. Kan kesian part time. Gajinya berapa part time? Makanya kita ledekin kan, part time mah nggak apa-apa kalau gajinya 2 kali lipat dari yang full time, gue gitu kan. Ketawa dia, mana ada, dia kan orangnya sini kan. Oh, udah di SAJ sekarang. Kemarin datang ketemu Ruby, kan Ruby keuangannya nih ceritanya. Nah dia kemarin suruh megang keuangan Ramba, nggak mau, alasannya udah banyak dia pegang, CCM apa, sedangkan yang dia sebutin proyek MKT semua. Marahlah Pak Dani, kamu kan digaji sama S aja nih, terus kamu nggak mau megang proyek ini S aja, proyek MKT kamu pegang, kamu bilang udah banyak, gimana katanya. Terus dia bilang pegang yayasan, pegang, ya kamu kan dapat gaji dari yayasan, kalau nggak mau ya udah tinggal bilang nggak sanggup, gajinya dicopot kan gitu. Jadi nggak ada alasan si Ruby itu kayaknya buat nggak mau pegang ini itu, dicarilah keuangan tambahan di MKT itu. Jangan deket-deket oma sakit. Disuruh pakai masker rumahnya. Karena dia kalau sakit di sekolah suruh pakai masker sekarang. Sampai minta masker sama Jovanka. Jovanka, bagi dong masker kamu. Masker aku jelek. Masa maskernya ditaruhnya di sini katanya. Jadi ternyata yang kita beli masker anak itu, Pi, talinya yang ditaruh sampai kepala, dia nggak suka, dia maunya yang di kuping. Ya Cek, wis macet banget say. Ini tanggal 26 lagi ya. Soalnya pulang kerja. Tanggal berapa sekarang? 26, lo nggak bisa lewat kanan lo. Ya, lewat kiri kita. Lagi pulang ngapain lewat kanan? Iya, ke Elman kan bisa lewat kanan sebenarnya. Kiri macet pasti. Ini macet pasti karena yang macet sampai di belokan itu Cawang. Apa namanya? Kalibata. Iya, Kalibata. Kemarin pagi-pagi juga begini. Lagi dilema no si Rizky. Dia dipindahin ke proyek. Gila, semua diacak-acak sama dia. Dia perasaan juga dipindah sana pindah sini dari operasi. Udah gitu ngomongnya dibalik. Katanya Rizky yang minta di proyek. Dia paling kesel itu katanya. Siapa? Si Toto. Masa dibalik katanya gue yang minta di proyek. Kapan lah aku minta di proyek katanya. Kau cuman lupa temanmu. Dia ngomong gitu ke dalam, katanya dia minta di proyek. Coba kata Agnes, emang manusia bersirat lidah tuh katanya. Jelas-jelas tiba-tiba dia nyari. Terus sekarang dibalik katanya Pak Rizky yang minta ke proyek katanya.
Makanya kamu cek. Ingin kasih ya. Kau temanku, kau temanmu, kita selalu bersama. Seperti mereka. Dengan kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Celana Celana. Apa pakai celana? dan baju. Oh ini Indomie yang dijual. Warkop, Kalau warkop sih biasanya lebih kopi Indomie gitu. murah. Mana ada yang muda. Lihat ini Indomie gelas ditutup sampai kayak gunung. Katanya sih enak, kata si Ajis itu. Tapi mulutnya juga meragukan. Bangladesh ini nih, orang-orang ini Bangladesh nih. Pada datang rombongan ini. Iya, karena mereka rombongan orang Islam apa. Ini maghrib, Oma. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu kau temanku, teman kita selalu bersama seperti celana baju. Kok kamu tahu lagu itu? Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita sekali bersama. Mendingan jadi itu, Pi, pengurus masjid, Pi. Si tukang pastel itu, Pi, yang permata. Dia kemarin nulis status. Anaknya kan yang gede ada 2 tuh, satu cewek, satu cowok. Yang cewek jadi guru ngaji sama panitia infak ya, apa sih panitia apa sih, zakat. Katanya guru ngaji gajinya 1 juta. Terus panitia zakat 500. Jadi dia dapat 1.500.000. Nah, yang cowok jadi guru ngaji dapat 1 juta, zakat 500, 1,5, sama tukang bangunin sahur 1,5 juta. Jadi dapat 3 juta sebulan. Mendingan jadi tukang kentongin itu dapat 1,5 juta sebulan. Sahur gue juga bisa sama Ciplo ya. Itu katanya dapat duit loh, ternyata kayak gitu, Bun. Sahur Tok gitu. sahur. Tuh, Ciplo aja pintar. Dapat 1,5 juta kayak gitu, Pi. Lu nggak daftar, Pi? Panitia sahur. Mumpung belum mulai nih, besok baru mulai yang Sabtu. Sahur. Dapat duit. Masya Allah tabarokah kalau dia bilang kan, anak ibu
biarpun masih sekolah udah bisa dapat gaji. Jadi guru ngaji. Ya. Tapi di situ tuh. Nah, kamu ke sana. Jangan dekat ke sana. Kamu ke sana. Dia di Jakarta jualan tajil laris manis katanya di Tanjung Priok. Tuh lihat tuh sampai atas tuh macetnya tuh buset. Di sini macetnya. Oh tumben sini lancar. Berarti mau belok ke itu ke Condet. Panjang banget ini yang Dari sebelah sana. sana. Ke sana macet. Aku kira yang di sini macet. Si Pajar nulis di grup. Bapak-bapak, ibu-ibu, operasional udah masuk ya, tolong dicek kan gitu. Ke Yantek kan. Coba tolong dikondisikan, jangan ada yang DP mobil atau motor baru dulu ya. Soalnya gaji akan terancam. Akan terancam gak gajian. Jadi jangan ada yang DP motor mobil baru ya. Sampai waktu yang ditentukan. Orang gila gue. Hari ini uang dihabisin buat operasional. Gak ada lagi cadangan buat gaji. Aduh, Cek. Cek ke sana. Nah. Nanti Idul Fitri THR juga nggak sih? Ada yang THR. Yang muslim. Tapi kan Yang yang muslim. muslim. Memang hari ini Dokter Elman. Nenek punya BPJS percuma, ke dokter Elman mulu. Aduh, Cek. Jadi jatuh nggak? Kamu sana. Orang puskesmas itu kan. Ngantri. Cek. Duduk nah, nanti kamu rusak. Bapakmu kayak keren biar. Kerjaan tempatnya itu ya.
Elman itu ada di apotek ya itu. Ada. Udah enggak? Coba di lens dulu. Kalau ada. Saya dari kerja tahun 2000 nih, mulai 2000 gaji masih 550. Siapa? Itu ada yang mana sekolah juga. Sampai tahun 2013, 13 tahun kan. Gaji Jadi- 9 juta. Tapi dia tetap suruh berhenti karena nikah kan. Kalau sekarang udah gede, udah jangan diomong-omong daripada saya. Aku sedih. Oh, kerjanya baby sister juga. Ya, gaji dia sekretariat di kantor. Segala. Orang mana? Kan di tempat yang berbeda. Mana yang berbeda? Bos yang beda kan? Enggak. Kalian ini nggak nyambung ya. Si nenek ngomongin orang kerja, si Gembul ngira ada orang kerja babysitter di tempat dia, kan? Di tempat dia Enggak, maksudnya dia bilang tadi ada yang 500. pertama masuk tahun Pertama 2000. masuk udah berapa tahun? Dia Tetap dari segitu. tahun 2000 sampai 2013 kerja dari gaji 500 sampai 9 juta. Kalau sekarang masih kerja mungkin udah kepala dua kali. Gitu maksudnya, jangan diomong, dia nyesal. Oh, dia udah nikah. Udah, Nikahnya telat. saatnya nikah makanya Jadi dia anaknya masih TK, udah berumur. udah berumur hampir Dia kayak nyesal nggak nikah. bukan nyesel nggak boleh kerja lagi itu. Jadi dia nikah itu sekarang umurnya udah hampir kayak Oma, tapi anaknya masih TK. Ya puji Tuhan masih punya anak. Iya katanya anak ini anak anugerah Uma susah punya anak ini. Jadi dia tuh sebenarnya Makanya keluar dia- itu kemarin 2013 karena dia nikah dan punya anak itu. Ya puji Tuhan masih punya anak. Tapi dia jadi nggak Tapi kerja. bojone kan pegawai negeri ya gajinya gede lah. Orang kayak tentara gitu bang. Yang mana? Nah, kalau si Gembul tadi ngomong apa? Ada. Obatnya dokter Elman. Bukan kata dia suster-suster gitu. Kan? Nggak nyambung juga kan? Lu tadi ngomongin obatnya dokter Elman ada di apotek gak kan? Itu yang gue beli buat anak-anak lu tuh obatnya dokter Elman. Obat batuk pileknya. Cuman kalau kita nggak datang nggak sembuh kata Oma. Iya. Harus ketemu dokternya. Langsung pegang. Aja. Kemarin aja Kalau ibu nenek dipegang, pegang aja lagi tangannya ibu nenek. Cindut kemarin kan katanya Pas ada aku obat 3 porsi ini. Ambilin obat kan buat nenek juga kan. Nggak mempan, giliran dia datang sendiri langsung sembuh malamnya. Kalau aku bilang sih gini ya, logikanya obatnya sedang bekerja. Nah, pas si nenek datang itu udah menyembuhkan. Jadi sebenarnya obatnya dari pertama menyembuhkan, bener nggak? Nggak bisa jadi. Atau ibu nenek kesem-sem kali sama dokter. Tapi si Elman. Eva juga gitu. Orang dari dulu dari Obatnya dari sama aku sama anaknya si kristalin itu. Iya, enggak percaya. Sama plek ketiplek katanya si Eva itu juga. Tapi kenapa kalau nggak ketemu si Elman itu kagak sembuh? Semua orang yang datang ke situ juga bilang hal yang sama soalnya. Pernah ada bapak-bapak kan kongkong orang Cina gitu kan. Dia, ngapa Pak ini ngambil nomornya? Enggak jadi. Saya cari dokter Elman, bukan Elman. Pulang dia, gitu ngomong gitu, nggak jadi. Bukan Elman, nggak bisa sembuh. Gitu. Kakek-kakek juga ngomong hal yang sama. Besok aja balik lagi. Menonton enggak percaya. Mending besok balik lagi coba, padahal sakitnya hari itu. Tapi mending besok balik lagi. Ya daripada buang 60 sama aja 70 istilahnya. Si Ciplu kan juga gitu, kalau ketemu dokter cewek pokoknya bukan Elman nggak sembuh ya Plu. Plu, kamu jangan sakit lagi Plu. Si Plu biasanya kalau ke sana nggak masuk, suruh aja masuk nanti dia. Pegang kakinya dokter Elman itu. Ntar lo besok ke sana lagi lo. Salam nanti dokter Elmannya ya. Biar lo besok jangan ke sono. Salam dulu Cek. Hai dokter. Tapi baca dulu nih dari luar nih Elman. Kirain baca mantra. Itu obatnya yang gue beli buat anak lu itu GGGG itu obat batuknya apa itu dari dia, resepnya dikasih. Itu aku yang mau kasih itu aku udah minum sampai bulan itu. Enggak mempan.
lu minum yang mana? Yang Bekasi selembar rasanya dari. Bukan. Jangan-jangan bukan itu. Ntar aku lihat dulu. Orang Bekasi itu buat batuk. Tapi bukan yang itu kali, lain. Ini bajai bawa barang lagi, ntar keguling di mobil kita, lucu nih. Buset, sampai dalamnya penuh kardus, ternyata nggak ada orangnya. Si Oma kenapa lu sakit lu? Makanya nih. Udah dari hujanan terus itu. Masa di sekolah hujan melulu. Buset. Kemarin jadwal diet makan soto sama ayam Itu habis sejak banyak. makan soto aku muntah-muntah itu. Orang Masa sotonya katanya muntah-muntah? santan gimana kok. Yang makan soto yang di Bekasi. Heeh. Iya. Terus aku kan ngomong, baru makan lele udah nggak nafsu, udah rasanya udah nggak enak itu. Malamnya aku muntah-muntah. Terus aku ngomong, besok aku mau ini nih, mau ke dokter. Malah tadi gara-gara hujan, malas ke sana langsung. Orang kan bersekolah kok setiap hari hujan ya, Cek. Padahal udah ngiyop tadi. Bangka juga ngiyop. Bangka tadi nangis. Kenapa lagi? Nangis nih mau. Nangis kenapa? Tapi Mae lagi di rumah sakit lihat dulu. Iya. Kemarin pulang katanya. Ternyata masuk lagi ke rumah sakit. Nggak rawat inap. Sakit apa sih? Kayak aku gitu demam. Panasnya 39,5. Panas tinggi. Hujanan katanya, hujanan terus gitu Oma, kata udah ada itu. Kecapean iya, hujanan iya. Bisa jadi tuh hujannya hujan bikinan virus loh. Kan dia naik motor tiap hari. Jadi sengaja orang kasih hujan buatan yang bikin sakit ya nggak Simbul? Mendingan kalian dua kalau hujan naik mobil deh dianterin si Gembul. Hujannya tuh nggak bisa disangka. Dokter Elman bukan? Wah rame nih hujan. Dokter Elman biasa kalau rame. Baca Pi. Iya betul. Elman tuh sana. Tar dulu. Oke. Ayo ya. Ambil Sana. gambar dulu yang penting. Nanti salam ya dokter Elmannya ya. Salam dari Itu orang papi. mau masuk bilang. lagi tuh Nek, cepet Nek sana Nek. Suruh nanti dia salim ibu nenek. Cepet Nek, itu orang udah mau masuk. Orang nggak bisa cepet biarin Kamu nggak turun? Ngapain itu turun? Matiin AC ya. Kenapa lampunya dinyalain? Matiin dulu tuh lampunya. Mana nenek nutupnya nggak kenceng lagi ah. Gimana itu Lambul? Alah, aku mikirin orang itu. Siapa? Orang-orang kantor gila itu. Ya pindah kemana lah, kita pindah aja lah mula. Udah capek aku ngeliatnya. Makin gila dan makin jahat. Tapi lamaran. Kau bikin nggak bikin kan? Itu aku bikin. Aku kalau kerja di dekat Bekasi aja lah, sekolah-sekolah dekat situ. Makanya lu lamar di sekolah-sekolah, lu datengin aja, lu mumpung. Maksudnya kan lu masih bisa dapat gaji. Kayak Pak Martin kan masih bergaji kerja situ sambil ngelamar-ngelamar. Masuk. Lu sambil kerja situ kan lu bisa keluar-keluar kadang-kadang kan. Lu datang-datang ke sekolah ini mumpung bulan-bulan ini pada cari guru biasanya. Februari, Maret, April. Nanti soalnya penerimaan baru udah masuk di bulan Juli. Kapan? Sekolah semuanya. Udah ini. Ya? Mobilnya kurang ke pinggir dikit lagi, Pak. Oke. Maju. Kiri, maju kiri. Pepetin di trotoar. Terus. Ya, mundur balas kiri, Pak. Ya Allah, cuma dikit. Banyak itu kau di dalam. Kanan. Udah lurus. Biasa ya kalau namanya sekolah itu kalau datang lebih meyakinkan kau ngomong sama kepala sekolahnya atau enggak HRD-nya kalau ada HRD-nya.
itu kayak di TK Cipluk aja kemarin langsung dapat guru baru itu. TK mana? Yang pengganti Miss Fani itu, kurasa orangnya lebih nggak gesit kayaknya. Oh, kalau penabur biasanya di pusat. Iya langsung pusat. Ya kau datang aja langsung misalnya ke Sono Semak 1. Penabur. Kalau penabur itu Iya sih dia harus jangan terima harus TKI. harus di UKI apa segala kayak gitu. Di Jakarta. Kalau nggak kau ngomong sama Cinika ada nggak sih penabur dan Pak Roman. Cinta gitu-gitu nggak mau urus. Iya udah pernah kok ngomong kayak gitu. Aduh, bikin aja lamaran ke sini. Nanti dilihat di CV-nya. Berarti artinya dia nggak mau ngebantu. Kalau dia mau ngebantu, ya udah deh ntar deh aku tanya dulu ada yang kosong nggak, harusnya kayak gitu dong. Maksudnya dia nggak mau ngurusi, maksudnya aku nih yang bawa kayak gitu, nggak ada komen ke dia. Tapi kalau memang penabur begitu, penabur ketat soalnya. Dia harus ST Jakarta, harus apa namanya itu ada lagi ST apa, harus DKI. Walaupun oneng-oneng yang penting dari mereka. Serius, emang semua guru penabur bagus enggak? Itu guru TK Cipluk banyak yang udah tua-tua. Dibilang bagus, enggak semua juga. Kalau ngajar-ngajar kayak gitu kan semuanya standar juga, emang lu mau pengetahuan apa? Iya tapi harus sesuai dengan pengajaran mereka. Ya, pokoknya mereka basic utamanya itu harus ST Jakarta, STT Amanat Agung, Amanat Agung masih di mana? mereka terima. ST Jakarta Amanat Agung, terus sama GKI. Kalau nggak sekolah-sekolah Katolik aja. Kalau mau. Tapi biasanya harus Katolik juga kalau sekolah Katolik. Tapi nanti aku daerah sana aja nih. Itu aja, Senjon apa itu. Soalnya kayak istrinya Kak Emil itu juga pelit nggak mau itu. Waduh, kalau kayak gitu coba langsung ke kantor pusat aja. Kayak gitu-gitu. Padahal dia dulu ya masuk situ dimasukin sama Kak Yesi tau. Kak Yesi dulu lebih dulu di situ. Tapi dia nggak mau bantuin orang. Kan kesannya kayak gimana ya? Tapi bukan berarti dia nggak bantuin orang, tapi kan dia nggak tahu juga, kan kita nggak tahu juga posisinya dia sebagai apa, kan nggak semua punya potensi. Apalagi kalau Sinta Wati kan orangnya pendiam, nggak terlalu banyak ini. Kalau kayak sih kan ibu-ibu Supel. rempong, semua kenal ibarat kita gitu. Dan ngomongnya dia pinter, boleh lah ya, kayak gitu. Ini bagus kan, bisa ngomongin dia. Kalau notifikasi itu sih. Tapi aku maksudnya nanti lah aku lihat dulu kesana, aku data dulu Kalau enggak kau yang Jakarta Crown itu, Sumarekon Crown itu yang aku bilang kemarin udah sekolah. ya, makanya aku bilang nanti arah sana aja. Maksudnya kalau kita pun nggak dicondet, jangan yang jauh di Jakarta juga, sama aja bodong kita ngekos nanti. Maksudnya perjalanan setengah jam yang masih seputar situ. Tapi kalau aku kerja dekat situ mah ribet Pi. Kenapa? Karena kalau kerja dekat situ kurasa nggak menjanjikan. Gimana? Dekat Bekasi, dekat rumah, ada apa coba? Kalau untuk bukan guru ya, bukan sekolah ya. Ada kok di situ banyak perusahaan. Apa? Perusahaan mobil, motor, yang itu juga Wings kan di situ. Terus dari sana-sananya tuh searching. Pernah aku win situ, nggak diterima aku. Aku pernah ngelamar kok. Coba lagi. Kan dulu kan si ibu nenek kan suka ngomong sama si tante Shirley. Katanya Sisil datang aja bawa lamaran. Terus kirain tiba-tiba enggak, cuma ditemukan sama orang accounting. Udah nggak ada direkomendasi apa-apa sama dia. Malah dulu mau ditaruhnya di Cikarang. Ya aku nggak mau lah ditaruh di Cikarang. Iya, jadi dulu dia bilang kalau ditaruh di Cikarang mau nggak? Jauh banget Pak, saya bilang. Gitu aja. Iya, soalnya kalau di sini lagi penuh, kayak gitu-gitulah. Tapi memang kalau Ko Joni bilang Wings itu sekarang banyak naruhnya di luar-luar sana, jauh-jauh. Dulu kan Ko Joni keluar karena mau dipindahin di Cibitung atau di mana? Nggak apa-apa sih kan, nanti kan bisa minta pindah. Ya nggak bisa lah.
Si Kopapo itu aja sendiri keluar karena ditaruh di Tangerang, Wings Tangerang. Tapi kan maksudnya enggak coba dulu kalau gajinya lumayan. Coba. Orang gaji juga 7 sampai 8 juta. Sekarang cuma segitu lu di Cikarang. Sabtu masuk. Sama aja bodong. Kan kalau gue mikir gitu. Dulu di HM yang Honda, Koyus juga bantuin tuh masukin lamarannya, titip Koyus. Cuman gue masukin payroll di Cikarang juga, di pabrik motornya, nggak bisa di kantor pusat. Nah Sabtu masuk, tapi kalau di Honda itu AHM itu enaknya dia ada antar jemput. Cuman antar jemputnya kan ditanya rumahmu di mana, Bekasi. Kalau Bekasi kemungkinan dijemputnya Sumarekon. Sama aja gue ke Sumarekon jam berapa? Dijemput di situ jam 7 pagi, masuk jam 8. Apa nggak dari mana jam berapa gue dari rumah? Pulang malam. Sabtu masuk lembur. Gimana lah? Cinita aku nggak pernah ngelamar dapet Cinita. Aku coba. Nah dulu dia pernah kan bilang, Tin, kamu lamar kesini aja. Cuman aku lupa itu di chat WA atau di chat IG atau di mana. Aku cari-cari nggak ada tulisannya. Tanya lagi aja. Enak gak ya? Enak-enak aja. Dia di Kelapa Gading sih. Dia juga udah pindah, nggak di itu lagi. Tetap otomotif, tapi dia di Tapi tanya Serba aja. Mulia, Ci, bukan ada di lowongan nggak, Ci? bukan Bikin di aja. Astra. Berarti nanti aku bikin lah lamaran masih bulan 2 masih keburu sih. Iya, mumpung masih bulan 2, bulan 3 tuh Tapi masih aku paling seputar itu. Kalau Jakarta kamar ribet. Cakung, kalau nggak sedekat-dekatnya Cakung. Iya, Pi. maksudnya masih pinggiran situ. Pokoknya di Harapan Indah ini ke sana gitu. Kalau atau misalnya kesana. kau belum bisa jadi guru karena nggak ada pengalaman guru, adminnya juga nggak apa-apa kalau lamar aja guru. Apapun yang bisa situ, maksudnya ya jangan asal OB. Masa lu mau jadi OB kan nggak kalau mungkin. gajinya lumayan juga nggak apa-apa lah. Jangan lah. Ya. Guru atau enggak admin aja. Tata Kalau usaha. gajinya 5 juta OB nggak apa-apa OB, cuma Nyapu. nyapel. Iya, kalau nggak lu diinjek-injek terus itu. Apalagi dia lagi nggak punya duit, seenaknya aja mau nggak ngegaji orang. Iya. Tolong lamaranku. Kalau misalnya Ciplu harus pindah ntar bulan Juni nggak apa-apa, siapa tahu malah dia bisa di Sumarekon jadi langsung TKB. Maksudnya dia pernah di Panapur apa, cuman sekarang tuh peraturan berubah lagi, katanya balik ke 6 tahun SD kan. Kalau kemarin kan SD 7 tahun si Ciplu pas masuk nggak bisa. Sekarang kalau balik rumah harusnya dia bisa langsung ke TKB. Nah kita bilangnya iya, dulu kita di Jakarta dan ada peraturan itu, sekarang boleh lah kita langsung masuk TKB. Soalnya anaknya juga udah berani. Dulu waktu itu dia belum berani. Gitu aja. Dan kalau dites apapun kayaknya bisa sih Ciplu. Gambar udah oke, nyanyi udah oke, Baca belum? baca bisa dia. Cuman teata udah, tapi nggak bisa lanjut tanya lagi. Ya udah mendingan lah. Emang TKB sekarang bisa baca kan? Nggak juga. Baca tulis kan emang nggak. Tapi nanti bantu juga nih searching dulu. Maksudnya seperti yang kau bilang tadi, aku langsung ke sana temuin apa namanya. Tapi Masuk kok lah. print-printin itu dulu. Apa? Kau bikin lamaranmu di kertas lah. Itu biasa kan ada nama, pengalaman kerja. Soalnya aku kalau mau bikinin lamaranmu itu, aku nggak tahu data-datamu apa segala, pengalamanmu apa. Sekarang bikin tuh pakai aplikasi udah langsung jadi bagus lamaran kerja itu. Nggak kayak zaman dulu hitam putih. Sekarang udah gak gambarnya warna-warni. Udah profesional bikin lamaran kerja di Google pakai AI. Ya udah nanti aku bikin dulu apa aja yang lu Coba bikin. kau pakai surat lamaran kerja aja dulu. Nanti kalau itu ku revisi. Kalau desain apanya nggak bagus. Lihat dulu. Biar ku cari yang Malah sekarang bisa langsung di update ke bahasa Inggris. Kita ketik Indonesia, langsung munculnya bahasa Inggris. Sekarang pakai AI begitu. Kemarin aku bikin lamaran kerja. Aku nggak usah bahasa Inggris, nggak bisa tapi. Tapi sekarang harus kayak gitu. Itu tuntutan. Kamu sekarang di sekolah harus minimal bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau kamu lamarannya udah bahasa Inggris kan seenggaknya ada keren dikit gitu kan. Walaupun nggak bisa, ya nanti kalau kamu tanya, kamu bisa bahasa Inggris. Buka jendela aja say. Lama itu nenek, tutupnya matiin.
lampunya matiin say, buka sedikit aja. Oh jangan itu juga, setengah aja. Dilihat mobil nggak enak lama-lama. Udah tinggal 2 bensin kita. Padahal ya kalau misalnya bahasa Inggris dikit-dikit lah bisa lah. Tapi kalau saya ngomong kurang lancar kok gitu. Kalau nulis kan kok bisa buka Google Translate sebenarnya. Kalau nggak kok WA aku, nih gitu. Kalau nulis, tapi kalau bikin surat apa, Dari Bekasi ke Permata. Jalan juga Jakarta. Jakarta mah gitu nanti. macet capek sekarang di jalan kalau di Jakarta. Kalau Jakarta capek. Nanti kalau kita pulang ke Bekasi udah tuh di jalan. Kasian juga. Kalau ngekos habis lagi. Ya tapi kalau di Jakarta kita 2 misalnya deketan ya nggak apa-apa, misalnya kita berdua naik motor. Jadi Masa kalau kita atau di Kelapa Gading juga. Kelapa Gading juga bisa. Tapi Kelapa Gading kita bisa sama orang. Dari Kelapa Gading ke rumah juga deket kok. Maksudnya kalau kamu nyari kampung Kelapa Gading dari Jakarta, jangan Jakarta Timur jauh. Penggilingan tuh masih deket. Paling jauh Kelapa Gading Sunter itu udah termasuk deket loh dari rumah. Justru banyak sekolah yang gajinya gede Kelapa Gading. Atau mau nggak ngelamar yang tempat Kak Ponjos saja tuh, sekolah disabilitas itu. Sekolah dari Kak siapa? Masih basic. Desi Cyber itu. Oh mau coba, siapa tahu. Macam Kayaknya sih daerah-daerah Kelapa Gading bukan sih? Bukan ya? SLB. Bukannya kau sama anak-anak bisa jalan? Bisa beda juga. SLB itu pesan khusus. Iya, buktinya Harus kayak memahami. si Kak Fonjus bisa-bisa aja. Kan kamu nggak tahu basicnya dia apa dan udah berpengalaman. Maksudnya kalau dia udah pernah punya tetangga, punya saudara, punya apa kayak gitu mungkin dia lebih tahu. Bakat itu seperti itu. Pengalamannya si Malcolm paling. Tapi kayak si Malcolm itu kan suka kata Kak Herna apa segala kalau di kelas kan kayak gitu ya. Kemarin dia datang ke kelas, oh aku mengikuti. Pakai. Foto dulu foto. Aku begini dia ngikutin. Gitu Kalau loh. yang autis kan tingkatannya banyak. Autis, tingkat autis apa nih, jenis apa gitu. Harus belajar sih. Terus sama lagi Down Emangnya syndrome. Kak Fonjos itu ada basicnya begitu? Kurasa enggak sih. Kayaknya si basic Sanger itu buka sekolah juga gurunya nggak yang khusus karena gajinya juga biasa aja. Gajinya biasa. Apalagi itu tangan ikutan kurs gajinya biasa. Waduh. Masa gajinya gede? Harusnya gajinya gede dong SMP. Tapi kan tuh kayaknya kayak ibaratnya rumah tangga lah kalau dibilang masakan rumah tangga misalnya gitu loh. Soalnya kalau terapi yang kebutuhan khusus kan makan. Kalau kau bisa mendalami itu kan Dan itu harus nyari perusahaan sertifikat. iyalah, kalau enggak siapa yang percaya? Tapi waktu itu ada tuh yang kita temui di puskesmas, ada kamu gak ya? Dia anaknya sakit hati dan bapaknya kerja, dia sibuk tiap hari dia keliling terapiin anak disabilitas pakai pasir, ada di pakai diceritain tuh semua tuh sama istrinya tuh. Oh gitu, iya, nggak bisa ngomong sama suami saya jadi bisa ngomong gitu. Ya, terapis berarti. Oh emang Bukan. sekolah apa bu, ada sertifikatnya? Otodidak? Tapi dia ngerti gimana caranya megang pasirnya apa segala, itu nggak cuma megang itu, terus ada yang di stimulus pakai apa kayak gitu-gitu. Dari Google belajarnya, itu kan gitu.
sekali datang juta, 2 juta berapa? Seminggu 3 kali. Adalah 10 anak. Jadi dia nggak kerja udah aman. Apa aja. Itu harusnya nggak tahu nih ada Senin Selasa yang pertemuan gereja dari PGI. Aku belum tahu sih. Cuma mau pergi nggak? Gimana? Daerah Bogor juga Senin Selasa. Ngapain? Kayak kemarin aku sama Pak Martin itu. Cepet kau ajukan. Nah kalau Senin Selasa sekarang. Senin kan aku ulang tahun. Apa yang ulang tahunnya? Senin jalan-jalan lah kita. Bah. Minta 100 juta dulu. Tadi ada nelpon tuh. Peleter ya? Shopee. Shopee apa nggak tahu itu. 300 tadi. 200 atau 300. Traveloka. Hmm. Yang belum ada dulu. Sama kredit tadi. Bilang belum ada duit. Ya dana yang nggak ada. Terus kapan nih? Belum tahu. Minggu ini usahakan. Nanti usahakan. Nah, kalau kamu kredit, aku tanya dulu top up atau nggak usah? Coba telepon nanya. Itu mobil bisa kita top up. Ya tapi cuma dapat 8 juta, cicilan 4 juta. Iya, jadi 3 tahun cicilannya 4 juta. Ya sama aja bodong. Jadi ku hitung ya, 8 juta itu kita kembaliinnya 27 juta. Lebih gila dari home credit. Jadi dia sistemnya melunasi kita punya utang yang sebelumnya. Penalti. Baru dikasih 8 juta suruh bayar. Penaltinya aja 10 juta berarti. Kita bayar 17 juta tuh utang 8 juta kayak gitu. Kan ngeselin. Kalau kerja harus pindah di bulan 6 nggak apa-apa. Maksudnya kita juga 3 bulan pindah cukup lah kali ya, pelan-pelan aja. Asal kalau udah gini loh, aku sih maunya kita pelan-pelan nih, kita bawa dikit-dikit sampai habis. Kita tinggal di situ tuh tinggal nunggu waktu, kapanpun pergi tinggal bawa badan. Jangan sampai kalau ibu nenek maunya, kenapa sih kamu ibu nenek keluar kayak dia nggak mau keluar gitu loh kalau ibu nenek kan. Kita juga tinggal pindah, emangnya pindah secepat itu. Tapi barang-barangmu mana diangkat kagak ada. Itu yang di ruang itu udah sebenarnya itu. Itu aja yang di atas lemarimu dulu angkat. Itu kan printer apa, itu kan ada tadi. Aku bawa, Printernya, kau bilang kemarin angkat dari situ ya? angkatin aja semua. Kau bilang angkat. Di atas kasur itu harus diberesin aja tuh udah berani. Sama itu aja ya, bikinin kardus 1 ntar sepatu itahelku masukin situ semua. Langsung bawa aja. Di kamarku sepatu. Kalau ini sekali bawa, kalau kita bawa langsung full aja. Kalau memang fokus ngantar ya. Kalau cuma iseng-iseng, berarti kalau kita mau pergi kayak kemarin harusnya isi. Kita isi yang di belakang aja. Dikit. Sabtu kemana? Sabtu kita pasti sampai siang itu. Pasti makan apa itu. Habis dari kaki. Oh, siku guysnya.
Dia nggak tahu. Kalau misalnya Ciputat, saya nggak tahu. Belum tahu. Gak usah les aja lah dulu. Dia langsung bawa barang juga sampai. Nggak bisa, mobil mau dipakai satu. Oh iya. Kan anak-anak ikut disuruh syutong. Minggu aja lah, minggu. Tapi intinya barang udah ready sih harusnya, maksudnya udah tahu nih apa yang mau diangkat. Aku taruh di gudang itu, pokoknya ini udah ready mau diangkat. Aku udah taruh barang terus itu mau diangkat. Nah nanti kita nggak tahu nih kalau memang kita di Babelan, berarti barang di Babelan kita rapiin yang secukupnya, semua barang di sana. Untuk kalau kita mau pakai permata berarti barangnya dicukupkan aja. Kalau aku maunya semuanya barang di rak, tidak ada yang di lantai-lantai. Itu yang di Babelan aku maunya ditaruh semua di permata sih. Itu dia. Dimasukin yang dapur itu aja semua. Tapi itu harus buat rak satu lagi di tengah, say. Gak bisa lewat ya kalau dibuat rak di tengah. Nggak bisa. Soalnya takut kebanjiran. Kalau kamu ada rak nanti rak energi ya teras lagi ditaruh. Itu sisa-sisa atau kamu bikin rak salah? Sisa-sisa. Sebenarnya itu bukan rak lagi tuh. Sisa-sisa itu. Kan itu sebanyak 2 rak kok itu. Rak yang putri 1, baru yang putra 1, dia 2. Nah sebenarnya dia kenapa aku taruh begitu, karena itu ada yang nggak pas panjangnya, jadi pisahnya seperti itu. Itu aja dulu yang dibawa nanti mobil sama Vespanya Cipu. Itu kemarin mau aku pasarkan ke Tokopedia. Barang pre-love, ngerti nggak? Nah, Mau aku pasarkan Tokopedia, cuman nggak bisa masuk fotonya yang perosotan itu. Mau aku jual kan aku beli 300, aku jual 150 kan Pak, harusnya. Fotonya nggak diterima. kenapa? Nggak tahu. Omanya udah berobat belum? Astaga. Ya, dibuka tasnya. Fotonya nggak masuk. Nggak bisa masuk di Tokopedia aku. Apa karena aku menjual barang baru ya? Jadi kalau barang second nggak masuk ya. Aku harus buka akun aja dulu, nggak ngerti aku cara jual pre-love. Aku pengen jual gitu itu kayak mobilnya Cipu, kalau laku 2 juta per itu jual. Vespanya Cipu 700 lah itu. Cuman udah pada hilang itunya kemana? Mana chargernya? Chargernya itu yang kau buat chargernya itu tahu, speaker itu chargerku. Charger Vespanya Cipu atau mobilnya Cipu. Mobilnya kayaknya ada chargernya tapi nggak bisa masuk. Nyanyian kau salah. Udah sempat selak kayaknya sama sama. Coba dulu, pasang dulu biar bisa dijual itu 2,5 juta atau berapa kan 2 juta kan. Karena nggak pernah ada nyalain sampai mati. Udah berkarat nggak tahu. Dibawa lagi ke itu sana. Bawa dulu itu ke, berarti permata yang di atas itu nggak bisa ditaruh barang, bocor. Bisa. Bisa mobil itu taruh situ. Mobilnya taruh situ aja biar nggak penuh tuh, mobil Vespa. Apalagi tuh. Perosotan itu Cuman itu ada batu-batu semen-semen itu. nggak apa-apa. Iya, semen-semen. Kemarin aku kikis nih, nggak bisa, harus di Palu, tapi di Palu retak nanti. Jangan. Kan dia beku di situ. Biar. Nah nanti perosotannya taruh aja di rumah permata juga.
Permata kita buka itu aja nih, sewa motor dan mobil, kan ada anak kecil tuh beberapa. Buset banget. Ayo ibu-ibu yuk, kita kemarin gitu kok, siapa yang mau keluar kota apa butuh supir, saya bisa, dia menawarkan diri di situ. Ada bapak-bapak kayak Iya, di grup kemarin dia nulis ada mobilnya pak. Waduh, kalau mobilnya saya belum punya, saya cuma bisa nyetir yang butuh jasa supir. dia apa namanya, bensin desain Iya. 60 kemarin datang pas aku, oh bapak keliling mana aku jadi itu pelabuhan bongkar muat barang. Jadi nggak ada mobil, ya kalau gitu mobilnya sewa juga dong. Ya mudah-mudahan nanti dari nyetir dulu dapat gaji baru bisa beli mobil. Kalau kita kan punya mobil, kalau bisa nyetir bisa tuh kalau ada yang mau sewa. Ini enggak kau coba beli sama oma, ini bagus katanya. Aduh kok jangan percaya sama iklan. Itu si Facebook itu. Aku baca tapi reviewnya bagus. Saya coba beli satu dulu, Enggak ah, nggak mau. obat saraf kecil mati karena langsung Enggak. dia katanya panas. Enggak. Reviewnya bagus. Jadi jangan aneh-aneh. Ini kan kalau buat omanya, Udah buat nggak usah. nenek. Eh, makanya kayak Bu Meli itu juga suaminya kan kontraktor sama. Makanya minyak bumi. Dulu oma nggak kerja nggak apa, sama dia dikasih 300.000 tiap hari, tiap seminggu 2 kali yang buat berobat. 300.000 dikasih rumah ini. Makanya bisa nenek ngumpulin 30 juta itu dari situ. Sore cuci nanti soal dokternya. Nah, kalau ke sini dia nggak disentuh sama dokternya, besok dia jadi ke sini. Ini dalam cuci lantai. Banyak virus itu harusnya nunggunya di dalam aja. Kalau udah tinggal dikit baru ke situ. Sama itu juga. Kan tempatnya di dalam. Ini sampai kita
kayak dulu itu kan kayak karena lewat motor. iya kayak bau itu ya. Itu Tahu kan nggak parkir bau apa? Kayak bau kebersihan itu loh. Cairan. obatnya. Tapi di usia kita kepala 3 gini sebenarnya kita harusnya usaha kan. Kalau kita nggak berani nggak akan bisa kita maju. Tapi mau usaha apa? Jadi kita mau buka pecel lele juga. Mana tuh sampai spanduknya? Hah? 150.000 lu buat. Iya nanti dibantuin Jepri dari zaman Jepri sampai Jeprinya udah pergi. Oh gemuk. Karena lu kenapa sih Mul suka ngantuk Mul? Sehari ini lu bisa ngantuknya 5 kali soalnya. Pagi, siang, sore, malam, menjelang sore dan menjelang malam. 5 kali lu. Hah? Kenapa lu suka ngantuk Mul? Gara-gara terbiasa. Iya, soalnya saya belum pernah loh kerja ini tanpa tidur siang. Ini masih terbiasa. Gimana lu kalau kerja di luar nanti gak dicondet lagi? Jadi tapi aku juga jam tidurku banyak. Habis itu kepala asrama jam tidurnya banyak. Belum pernah coba ya. Pusing aku juga mikirin itu. Lu kerja di luar mampu nggak? Jangan-jangan ntar kalau jam 1 wah ada anak wah aku juga udah kepikirkan dari mulu. Iya, aku kerja di klub kelapa sawit juga tidur. Marketing kerjaanku semuanya banyak tidur gimana dong? Itu yang membuat nggak berhasil. Belum tentu juga. Mana ada orang kerja tidur siang mulu? Ada. Gue seumur hidup bisa kerja tidur siang cuma di sini. Karena gue jam 12 sampai jam 1 naik. Itu pun nggak bisa tidur. Lu perasaan gila kerja nyantai banget. Lagi di mana sih Gembul? Tidur. Lagi gimana Gembul? Tidur. Kapan kerjanya? Gila. Hah? Terus gimana kalau lu kerja di luar Gembul? Kerja. Makanya nanti mau buka usaha sih. Emaknya Sarah aja cuma kerja tukang pecel lele aja anaknya bisa kuliah. Sukses. Si Dedi tukang lele itu aja 5 tahun di situ udah bisa bangun rumah 2 lantai. Istrinya pun malah suruh resign jualan lele. Artinya jualan lele itu menjanjikan sebenarnya kalau lu geluti. Semua pekerjaan kalau lu geluti itu menjanjikan semua usaha. Kalau lu kerja sama orang lu diatur sama orang. Kalau lu jualan nggak ada yang ngatur. Tapi harus rajin. Si Dedi itu pagi belanja ke pasar. Itu semua dia yang masak loh. Mana ada istrinya? Istrinya nyonya besar, kerjaannya cuma nge-gym apa kalau dia itu kuliah. Nganterin anak sekolah atau istrinya. Jualan itu semua 100% si Dedi yang ngerjain. Dia ke pasar belanja. Terus dia habis belanja dia yang masak. Sampai sekarang dia bisa ternak lele sendiri belajar dari si Agus. Malah si Agus lelenya udah nggak ada, dia lelenya numbuh. Itu lele suka dari rumahnya sekarang. Iya. Makanya kadang kalau udah habis ngambil dulu di rumah. Karena dia ternak lele. Udah kelar. Udah ngambil lele. Itu lelenya makanya sekarang kecil-kecil. Jadi menurutku orang usaha apapun tuh bisa kalau kau geluti. Kalau kita Kau, itu si Dede sendiri, istrinya nyonya besar. ini aja udah capek hampir mati. Hah? Ini aja kita udah capek hampir mati. Kita nggak akan bisa minum. Hidup ini amat. Udah pegang si dokter Evan belum? Udah salam? Hah? Salam apanya?
kamu salah nggak dokter Limannya? Kakinya, tangannya atau mukanya yang kau tahu? Sebenarnya soalnya bisa gigi gitu kamu jadi ketepak. Kamu lagi ke sini.